di sebuah kota kecil yang ada di daerah Jawa Tengah. Di antara ganggang sempit dan rumah-rumah berdinding kayu yang saling berdekatan, hiduplah seorang gadis kecil bernama Aisyah. Usianya baru 12 tahun, namun sorot matanya menyimpan kedewasaan yang datang terlalu cepat. Aisyah nampak duduk di sebuah bangku panjang di depan rumahnya. Aisyah adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya, Pak Burhan, adalah seorang buruh harian yang dikenal tegas dan keras dalam mendidik anak-anaknya. Sementara itu, ibunya, Bu Fatimah, adalah sosok lembut yang selalu menenangkan suasana. Mereka hidup sederhana, penuh keterbatasan, namun selalu hangat oleh tawa dan cinta. Hingga suatu hari, tawa itu perlahan menghilang saat perut Aisyah mulai membesar. Ketika Pak Burhan pertama kali menyadari perubahan pada putri bungsunya, amarahnya meledak. Wajahnya memerah, tangan kasarnya gemetar menahan marah. "Kau mempermalukan keluarga. Kau hancurkan harga diri ayahmu," teriaknya dengan suara bergetar. Dalam keputusasaan, ia bahkan sempat mengancam, "Pergi dari rumah ini, jangan pernah kembali." Aisyah hanya terdiam, air mata mengalir tanpa suara. Tubuh kecilnya gemetar dalam ketakutan, tak tahu kemana harus pergi. Ia merasa dunianya runtuh, tak ada lagi tempat yang bisa disebut rumah. Namun, di saat amarah Pak Burhan sedang memuncak, Bu Fatimah berdiri teguh di samping putrinya. Ia menatap suaminya dengan mata yang lembut namun tegas. "Dia darah daging kita, Pak. Bagaimanapun salahnya, dia tetap anak kita," ucapnya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Pak Burhan mengalihkan pandangan, hatinya diliputi kemarahan dan rasa malu yang mendalam. Namun, setiap kali ia hendak mengusir Aisyah, wajah pucat dan mata penuh ketakutan itu menghantuinya. Bu Fatimah tak henti-hentinya membesarkan hati suaminya. Setiap malam, saat Pak Burhan duduk termenung di teras, Bu Fatimah datang membawakan teh hangat dan berkata pelan, "Mungkin ini ujian kita, Pak. Tapi ingatlah, setiap anak adalah anugerah. Kedua bayi itu mungkin adalah berkah yang akan membawa kebaikan, bukan hanya untuk kita tapi juga bagi orang-orang di sekitar." Pak Burhan hanya terdiam, namun dalam hatinya, kata-kata istrinya mulai menggugah logikanya yang selama ini dibutakan amarah. Ia mulai melihat dari sisi lain, bahwa mungkin benar adanya bahwa kedua bayi itu adalah titipan Tuhan yang membawa pesan terselubung. Namun, di luar sana, dunia tidak sebaik hati Bu Fatimah. Kabar kehamilan Aisyah menyebar seperti api yang tertiup angin. Desas-desus menjalar di setiap sudut kampung, dibumbui gosip dan prasangka buruk. Di warung kopi, di tepi sungai tempat para ibu mencuci pakaian, hingga di balai desa, nama Aisyah dibicarakan dengan penuh cemoohan. "Anak gadis kecil sudah berani hamil. Malu-maluin," ucap seorang ibu dengan nada menghina. "Tanpa suami pula. Pasti anak itu pembawa sial," timpal yang lain. Panasnya suasana kampung dipicu oleh seorang tokoh desa yang disegani, Pak Raji namanya. Ia dikenal keras dan berpegang teguh pada norma adat yang ketat. Dalam pertemuan warga, dengan suara lantang ia berkata, "Anak haram itu akan membawa petaka. Mereka mencoreng nama baik kampung kita. Kalau mereka tidak pergi, kita usir secara paksa." Warga yang tadinya hanya berbisik-bisik mulai terpancing amarah. Mereka menganggap Aisyah dan keluarganya akan membawa kesialan. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa bayi kembar tanpa ayah adalah tanda kutukan. Suara-suara kebencian semakin menguat. "Usir saja, jangan sampai kampung ini terkena sial," teriak salah seorang warga yang berdiri di barisan depan. "Betul, kalau perlu, bakar rumahnya," seru yang lain dengan penuh emosi. Berita ancaman pengusiran itu sampai ke telinga Pak Burhan. Ia terduduk lemas, merasa harga dirinya diinjak-injak. Namun, Bu Fatimah tetap berdiri teguh. Ia memeluk suaminya, mengusap punggungnya yang mulai bergetar menahan tangis. "Kita tak bisa lari dari takdir, Pak. Seberat apapun, mereka tetap keluarga kita," bisiknya lembut. Hari demi hari berlalu, perut Aisyah semakin besar, hingga pada suatu malam yang dingin, diiringi rintik hujan yang jatuh lembut di atap seng. Jerit kesakitan terdengar dari dalam rumah mungil mereka. Dalam suasana yang sederhana, di atas kasur tipis yang mulai usang, Aisyah melahirkan 2 bayi mungil yang menangis nyaring. Anak kembar, seorang laki-laki dan perempuan, seperti malaikat kecil yang dikirim Tuhan ke dunia yang penuh teka-teki ini. Aisyah memandangi wajah mereka, bingung namun penuh kasih.
Ia tak pernah menyangka bahwa di usianya yang baru belasan, ia sudah menjadi seorang ibu. Di luar rumah, warga berkumpul membawa obor dan bambu. Mereka datang dengan amarah, siap mengusir Aisyah dan keluarganya. Namun, sebelum mereka sempat masuk, Pak Burhan keluar dan berdiri tegak di depan pintu rumahnya. Dengan suara lantang dan air mata yang mengalir, ia berkata, "Jika kalian ingin mengusir mereka, usir aku sekalian. Mereka darah dagingku, mereka cucu-cucuku." Suasana hening, warga terdiam, terkejut oleh keteguhan hati Pak Burhan. Bahkan Pak Raji yang berdiri di barisan terdepan hanya mampu terdiam tanpa kata. Perlahan, amarah warga mereda. Mereka mulai menyadari bahwa di balik kesalahan dan aib yang dibicarakan, ada keluarga yang sedang memperjuangkan cinta dan penerimaan. Bu Fatimah keluar, menggendong kedua bayi mungil itu. Ia berkata dengan lembut, "Lihatlah, mereka tidak bersalah. Mereka datang membawa cinta, membawa harapan. Kelak, mereka akan menjadi kebanggaan kita." Warga saling pandang, satu persatu menundukkan kepala dan pergi tanpa sepatah kata. Perlahan, halaman rumah Aisyah kembali sepi. Pak Burhan memandang cucu-cucunya dengan air mata yang tak mampu ditahan lagi. Ia merengkuh mereka dalam dekapan hangat. Saat itulah ia menyadari bahwa cinta mampu menyembuhkan luka sebesar apapun. Dan kehadiran bayi-bayi kecil ini adalah jawaban dari semua keraguan yang pernah ia rasakan. Selanjutnya, warga kembali hidup dengan damai, dan Aisyah tetap merawat kedua anaknya dengan dibantu Bu Fatimah. Ada juga orang yang mau mengadopsi, tapi oleh Bu Fatimah tidak diperbolehkan. Wanita itu sudah menerima keadaan itu dan akan merawat kedua cucunya dengan baik.